PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Neni Mersita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Malang. Program studi Bisnis dan Pemasaran. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Selawi, Kabupaten Tegal. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 Bisnis Daring dan Pemasaran dengan kompetensi dasar menerapkan SEO of page. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bunda ini mau cek dulu, tadi pagi sudah dipiketi kelasnya? Sudah. Coba cek yang mejanya masih belum lurus. Yo, dirapikan dulu. Ini cek dulu kehadirannya. Adinda hadir. Alfi hadir. Amanda hadir. Anastasia hadir. Pak, semuanya perhatikan di depan dulu. Nah, ini ada link dan QR code ya. Silakan yang HP-nya bisa scan, boleh scan QR code-nya ya. Yang HP-nya belum support, silakan boleh mengakses linknya yang sudah dibagikan melalui grup WhatsApp. Ya, bisa. Silakan dijawab pertanyaan itu. Sudah ada yang menjawab saya, diri sendiri, ya, Jerome Pauline. Oh ya, terus YouTuber ya nih ya, ya yang pinter matematika. Oke, ada orang tua, kakakku, kemudian ada Maudi Ayunda, Prilly Latukonsina, kemudian ada kedua orang tua, kemudian ada Bu Neni. Siapapun yang kalian yang membuat kalian menjadi lebih termotivasi untuk belajar, ya, jadikanlah hal-hal positif dari mereka semua untuk memicu kalian tetap semangat dalam belajar. Ya, oke. Untuk memasuki materi, coba Bu Neni mau tanya dulu sebelumnya, di SEO on page kalian sudah belajar apa saja? Apa? Pengertian, gak usah pelan-pelan, yang percaya diri namanya apa? Pengertian, terus apa? Manfaat, terus apa lagi? Cara kerja, terus kata kunci. Terakhir kalian praktek membuat apa? Kata kunci SEO. Oke, sebelumnya Bu Neni mau tanya dulu. Ketika kalian sedang mengunjungi website, pernahkah kalian mengklik informasi tertentu, tetapi yang muncul malah link website lain atau sebuah link website e-commerce? Pernah? Nah, seberapa sering kalian mengalami hal semacam itu? Sering. Ketika kalian mau mengklik informasi apa, tetapi yang terbuka tab lain, malah munculnya Shopee, munculnya Tokopedia. Itu salah satu contoh penerapan SEO off page. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, kita untuk menganalisis. Nah, diharapkan ya setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat menganalisis teknik SEO off page. Ya. Yang kedua, menganalisis cara kerja SEO off page. Ketiga, menganalisis aplikasi SEO off page. Yang keempat, menganalisis kewenangan SEO off page. Nah, semuanya dapat dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian materinya, nah ada teknik, cara kerja, kemudian ada aplikasi, dan juga ada kewenangan. Oke. Nah, ini ada video. Silakan disimak baik-baik ya video berikut ini. SEO off page merupakan optimasi SEO yang dilakukan di luar website. Optimasi ini bertujuan untuk meningkatkan reputasi dan ranking website di hasil pencarian. Dibandingkan dengan on-page SEO, off-page SEO memang lebih sulit untuk dilakukan. Karena bagian besar faktor SEO off-page lebih sulit untuk dikontrol. Tapi tetap aja, optimasi ini harus kamu lakukan agar authority dan ranking website kamu bisa meningkat. Bagaimana caranya? Ini dia. Yang pertama, link building. Link building merupakan proses mendapatkan link dari website lain yang mengarah ke website
Bisnisku merupakan layanan listing bisnis dari Google. Lewat layanan ini, kamu bisa meningkatkan kualitas SEO off page dan local search bisnis kamu. Kelima, review. Review juga bisa meningkatkan SEO off page kamu. Pastikan kamu mendapatkan review atau testimoni dari website review atau blog. Memang, mendapatkan review itu gampang. Makanya, kamu bisa adakan giveaway, kasih voucher diskon, atau poin loyalty buat pelanggan yang mereview produkmu di blog atau situs review tertentu. Yang keenam, guest blogging. Guest blogging juga bisa kamu lakukan untuk optimasi SEO off page website kamu. Caranya, tinggal buat konten dan publikasikan di website lain. Yang ketujuh, share di media sosial. Share konten di media sosial memang tidak akan mempengaruhi otoritas website secara langsung, tapi hal ini juga perlu kamu lakukan. Dengan membagikan konten web ke media sosial, kamu bisa menjangkau lebih banyak audiens. Dari situ, kamu punya kemungkinan lebih besar agar kontenmu dirujuk oleh website, blog, atau media online. Di sini saja kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Selain lembar kerja dan modul yang dibagikan Bu Neni secara hard file, kalian bisa mengakses melalui Google site-nya Bu Neni ya, site mapnya Bu Neni. Tadi sudah disebutkan ada link built-in, ada listing bisnis, kemudian ada Google Bisnisku, ada media sosial dan media online. Yang pertama link building ini, caranya bagaimana? Link building ini menanamkan link, ya, menanamkan link websitenya kalian ke website milik orang lain. Ya, jadi ketika seperti yang kalian pernah alami ya, kalian lagi buka contoh, lagi buka mencari informasi tertentu, website orang lain. Ketika kalian mau mengklik selanjutnya, tiba-tiba malah terbuka tab lagi, yang terbuka di tab selanjutnya malah akun e-commerce contoh, yang terbuka adalah Shopee seperti itu. Nah ini bagian dari teknik link building. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kemudian ada Google Bisnisku. Nah, link websitenya itu didaftarkan di Google Bisnisku supaya ketika audiens atau orang lain mencari informasi akan ditemukan. Selanjutnya ada media sosial. Kalian bisa menggunakan teknik ini untuk mempromosikan websitenya kalian. Kalian ada aplikasi yang digunakan untuk SEO off page. Ada satu Google Search Console, ada SEMrush, ada Moz. Fungsinya apa sih? Dengan menggunakan aplikasi ini, kalian bisa mencari kata kunci yang sedang trending. Ya, ini kata kunci yang sedang trending. Nah, sekarang keuntungannya penerapan SEO off page. Ya, yang pertama keuntungannya, ini jelas. Tujuan yang pertama, meningkatkan peringkat dari traffic, ya, berada di posisi teratas. Ya, kemudian ada apa lagi? Brand, meningkatkan brandnya, mereknya supaya dikenal sama konsumen. Ya, sekarang mau tanya nih, ini mau tanya. Tadi kan sudah membahas nih. Apa yang kalian ketahui tentang teknik SEO off page? Tadi sudah menemukan apa saja? Coba, masih ingat tadi yang dijelaskan? Link apa? Link building. Terus apa lagi? Listing bisnis. Ada apa lagi? Google Bisnisku. Terus ada apa lagi? Media sosial. Terus media online. Yes. Kemudian selanjutnya, keuntungan yang dapat diperoleh. Tadi ada apa saja? Meningkatkan traffic. Terus ada apa lagi?
apa lagi? Visibilitas dan otoritas. Tepuk 1, tepuk 2, 1, 2, 1, 2. Tepuk tangan yang banyak. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Dibuka lembar kerjanya. Siap, coba dilihat dulu lembar kerja pertama. Lembar kerja pertama. Lembar kerja pertama kita akan melakukan apa? Mendesain rancangan proyek. Nah, hari ini kita akan belajar berbasis proyek. Nah, kita akan mendesain dulu, mendesain rancangan proyek. Mulai dari pertama, nama proyeknya apa? Nama proyeknya adalah mendesain langkah-langkah penerapan SEO page dengan teknik dan cara kerjanya. Oke, berarti nanti bisa pilih kalian mau teknik apa, silakan. Ya, mau menggunakan teknik apa? Ya, nanti silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Selanjutnya adalah pembagian tugas. Pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok. Silakan ditulis. Silakan berdiskusi. Langsung pembagian tugas. Sesuai informasi, desain ini dibuat melalui media apa? Canva. Oke, silakan. Boleh mengakses HP kalian. Kelompok 3 sudah mengirim tekniknya, sudah teknik apa yang digunakan? Link bimbing. Sekaligus pembagian tugasnya ya. Oke, setelah kalian mendesain rancangan proyek, kalian perlu apa? Menyusun jadwal. Oke, ini sudah ada di lembar kerja masing-masing ya. Mulai dari perancangan proyeknya, tugas proyek sampai dengan laporan. Oke, yang pertama mengkaji konsep dulu, mencari informasi ya. Boleh dari internet atau dari modul ya untuk mencari informasi. Kemudian merancang dulu desainnya, berapa waktu yang dibutuhkan. Nanti melaporkan hasil rancangan dulu, masing-masing kelompok laporan sudah sampai sejauh mana hasil rancangannya. Setelah itu membuat desainnya. Nah, membuat desainnya di mana? Canva. Kemudian membuat laporan hasilnya. Silakan. Berapa waktu yang dibutuhkan dari masing-masing kegiatan? Waktunya total 35 menit ya. Selanjutnya presentasi di luar waktu 35 menit ini. Kelompok 1 jadwal sudah? Sudah. Kelompok 2 jadwal sudah. Kelompok 3 sudah. Selanjutnya dibuka lembar kerja ke-3. Di lembar kerja ke-3 isinya apa? Perintahnya? Nah, kalian mendesain dulu langkah-langkah penerapan SEO page sesuai dengan teknik yang sudah kalian pilih.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Yunita, nomor absen 33. Perkenalkan nama saya Adinda Dwi Ardita, nomor absen 1. Perkenalkan, saya Naila Maulidatul Ula, nomor absen 19. Perkenalkan, saya Sofia Rekayasera, nomor absen 35. Yang pertama, membuat konten menarik yang berisi kata kunci. Yang kedua, posting konten pada media sosial. Yang ketiga, menuliskan atau sharing konten yang sudah diposting pada salah satu forum online tertentu. Oke. Yang pertama membuat konten, yang kedua posting konten ke media sosial, kemudian yang ketiga sharing konten. Ya, oke. Silakan dari ketiga langkah-langkah ini ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Mbak. Ya, oke, silakan. Saya Santaulia Berdani dari kelompok 4 di sebenarnya. Apa keunggulan atau keunikan dari link ini? Isi menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama, peningkatan situs web atau branding perusahaan. Yang kedua, peningkatan sport atau lintas situs. Yang ketiga, untuk membuka hubungan baru. Yang keempat, dapat mengarahkan traffic. Yang kelima, promosi jangka panjang. Ya, oke. Selanjutnya coba kelompok lain ada yang link building juga? Kelompok berapa? 6. Ada lagi selain kelompok 6 yang link building? Kelompok 2. Adakah perbedaan dari yang ditampilkan? Coba dari kelompok 6 dulu. Ada perbedaan? Atau ada yang perlu ditambahkan? Coba. Perbedaannya di mana? Yang mana? Coba. Cara melakukan. Cara melakukan. Ya, dari pertama Pak. Kelompok 6. Di sini saya satu menentukan topik konten. Oh, menentukan topik konten. Terus yang kedua, Dua, gunakan kata kunci tepat. menggunakan kata kunci tepat. Oke, terus Tiga, buat judul konten menarik. membuat judul konten menarik. Oke, 3. Oke. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Yang link building lagi kelompok 2, silakan coba. Ada perbedaan? Pertama ada page and domain authority. Oh, page and domain authority seperti yang di video tadi. Ya, terus ada apa lagi? Answer text, Answer text sama seperti yang di video. Terus follow, the follow dan no follow. Terus relevansi dan traffic website. traffic website. Ya, oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Kalau sudah berarti ada tambahan perbedaan tadi ya. Iya. Nah, kalian tidak hanya melihat dari hasil kelompok 3 saja, tapi ada dari kelompok 2 dan kelompok 6. Ya, oke, silakan ditutup dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Sebelum menyimpulkan nih, ya refleksi dulu. Tadi pembelajarannya bagaimana? Menyenangkan? Seru? Ya. Ilmu baru? Ya. Tambahan ya tentang SEO of page. Nah, menurut kalian nih, manfaat dari kalian belajar SEO of page itu buat apa sih? Coba, kalau kalian sudah memulai bisnis online nanti, ya manfaatnya untuk apa? Kalian belajar SEO of page ke depannya? Dapat meningkatkan apa? Bisnisnya. Ya, memperkenalkan website bisnisnya kalian ya. Ya, nanti setelah ini kalian sudah belajar membuat website, sudah optimasinya melalui on page, sudah. Hari ini off page. Silakan dimanfaatkan ilmu yang sudah dipelajari. Oke. Kesimpulannya, materi yang sudah kita pelajari tadi apa saja? Coba ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Oh ya, silakan. Oke, kesimpulannya. Iya, berdiri. Saya Wanda Yunita dari kelompok 3 izin menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini, yaitu menganalisis teknik CEO of page, yang kedua cara kerja CEO of page, dan yang ketiga menganalisis aplikasi CEO of page, yang terakhir menganalisis keuntungan CEO of page. Oke, terima kasih, tepuk tangan.
menganalisis teknik SEO of page. Ada apa saja? Link building. Terus apa lagi? Listing bisnis. Ada apa lagi? Google Businessku. Terus media sosial, kemudian media online. Terus selanjutnya ada cara kerja, menganalisis cara kerja SEO of page. Ya, sama seperti on page ada pro link. Terus apa lagi? Indexing. Terakhir ranking. Oke, kemudian ada aplikasi. Nah, bisa disebutkan 3 aplikasi yang kita gunakan menganalisis aplikasi SEO of page. Ada apa saja tadi? Google Search Console. Terus ada SEMrush, ada Moz, ya, Moz Pro Tools. Oke, kemudian keuntungannya. Kita menganalisis keuntungannya dari SEO of page. Ada apa saja? Meningkatkan traffic. Oke, terus ada apa lagi? Meningkatkan brand awareness. Ya, terus ada apa lagi? Visibilitas dan otoritas. Kemudian yang terakhir, revenue. Atau investasi jangka panjang. Ya, oke, itu pembelajaran hari ini ya. Ya, oke, berikutnya SEO page ya. Kita akan mempraktekannya di pertemuan selanjutnya. Nah, ya, untuk minggu depan. Kalian bisa mencari informasi dulu di internet caranya bagaimana dulu atau membaca